Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang lobang Jepang. Jadi lobang Jepang yang kita tahu adanya di Bukit Tinggi. Dalam beberapa tahun ini ada sebuah lobang Jepang yang baru ditemukan di Kota Padang, yaitu lobang Jepang Gunung Pangilun. Jadi itu sebuah bunker yang baru saja ditemukan, dan ini sudah terdaftar dalam cagar alam budaya yang ada di Minangkabau. Semoga ini berkelanjutan dan menjadi pusat pariwisata terbaru untuk di Kota Padang itu sendiri. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Dan kita akan bersejarah di sini bagaimana asal mula Gunung Pangilun ini diberi nama dengan Gunung Pangilun, dan apa saja yang ada di Gunung Pangilun ini. Nah, termasuk adanya lobang Jepang yang ada di Gunung Pangilun. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu, di-like, di-komen, jangan lupa di-share jika ini bermanfaat buat semuanya. Dan bagi yang dekat-dekat dengan Gunung Pangilun, kita boleh jaga cagar budaya yang baru kita temukan ini. Ini dia. Padang sebagai kota bersejarah di Indonesia sudah dipastikan akan memiliki peninggalan arkeologis. Banyak diantaranya pun tidak diketahui oleh khalayak umum. Semuanya itu bak harta karun yang masih terbenam dalam dasar lautan. Sebut saja di kawasan Gunung Pangilun. Secara administratif, Gunung Pangilun merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Gunung Pangilun dikenal sebagai daerah yang memiliki perbukitan di tengah kota. Letaknya pun strategis dan terpenting menyimpan banyak harta karun bersejarah. Boleh percaya atau tidak, di kawasan ini terdapat peninggalan zaman kependudukan Jepang, dan ada makam keramat yang kepemilikannya menjadi misteri. Ini menjadi pemikatnya sendiri. Pesonanya membuat para pecinta heritage penasaran. Nama Gunung Pangilun ini disebut-sebut berasal dari sosok pria tua yang sebutan namanya Angku Pangilun. Ia dipercayai memiliki kemampuan magis yang super sakti, sehingga ia selalu dihormati dan disegani oleh masyarakat setempat. Seiring perjalanannya waktu, masyarakat menyebut bukit ini dengan nama Gunung Pangilun. Penamaan bukit ini diilhami dari Angku Pangilun itu sendiri. Sebutan untuk gunung ini bukan sebagai bentuk yang sebenarnya, namun menurut cerita Marsaleh Adas, penggiat cagar budaya dan pengelola galeri statis Padang, Gunung Pangilun ini juga memiliki nama lain, yakni Gunung Sentuang dan Gunung Ledang. Jika dilihat dari tipologinya, wilayah Padang merupakan dataran rendah yang begitu lapang atau luas. Dulu masyarakat menyebut bukit ini dengan gunung karena terlihat tinggi sejauh mata memandang. Ini serupa juga dengan penyebutan untuk nama Gunung Padang di Muaro. Nyatanya, jika ditinjau lebih jauh, penamaan dan jejak-jejak yang tertinggal di Gunung Pangilun ini masih menyisakan banyak tanda tanya. Tidak banyak literatur, baik buku atau penelitian yang menuliskan hal ini. Ada beberapa artikel di internet yang menceritakannya, tapi belum bisa menjadi pedoman. Menariknya, ada 3 versi sejarah dari Gunung Pangilun, yaitu kisah Angku Pangilun, kisah Angku Ilun, dan kisah Pangeran Shahabudin. Ketiga kisah ini jika dikaitkan satu sama lainnya akan menjadi narasi baru yang akan menguak asal-muasal dari Gunung Pangilun ini. Salah satu bunker di puncak Gunung Pangilun pada tahun 2009 ditemukan. Tidak ada yang tahu siapa yang menemukan awal mulanya. Pastinya keberadaan lubang Jepang ini telah ditelusuri oleh Marsaleh Adas sejak tahun 2006, dan survei juga diadakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat BPCB Sumbar sebelum tahun 2013, dan diupdate kembali pada tahun 2017. Menariknya, kawasan lubang Jepang Gunung Pangilun atau disebut juga dengan Japanese Coastal Fortress ini telah masuk daftar kawasan cagar budaya dengan nomor inventaris 80 garis miring BCB strip TB garis miring A garis miring 01 garis miring 2013. Meskipun demikian, kawasan ini belum memperoleh status resmi sebagai cagar budaya dari pemerintah Kota Padang. Hasil laporan cagar budaya tidak bergerak Kota Padang tahun 2018 yang dirilis oleh BPCB Sumbar menyebutkan kawasan pertahanan Jepang Gunung Pangilun ini merupakan salah satu bukti tinggalan bangunan pertahanan masa pendudukan Jepang di perbukitan atau pedalaman Sumatera Barat pada era Perang Dunia II, khususnya sekitar
tahun 1942 sampai 1945. Tentara Jepang saat menduduki Ranah Minang sudah dipastikan akan membuat kawasan pertahanan, tempat persembunyian dan perlindungan dari sekutu. Dalam tempo yang singkat, semua bangunan ini dibuat dengan melibatkan penduduk lokal dengan sistem kerja paksa atau rumusa, tidak mengenal lelah dan waktu. Lubang Jepang Gunung Pangilun, ilustrasi dari BPCB Sumbar 2018. Jika dihitung keberadaan benteng pertahanan Jepang di Kota Padang, jumlahnya akan ada ratusan dan tersebar hampir di seluruh kecamatan, baik posisinya di tepi pantai atau perbukitan. Biasanya saat pembangunan benteng pertahanan ini, tentara Jepang akan mencari lokasi strategis didukung dengan panorama alam yang indah seperti di kawasan Gunung Pangilun ini. Kawasan ini memiliki benteng pertahanan yang kompleks, terdiri dari lubang tanah dan terowongan, pillbox, bunker, baterai berbentuk lingkaran hingga bangunan yang diduga menjadi hunian. Dari laporan BPCB Sumbar menemukan 4 lubang plus terowongan, 2 bunker dan 1 baterai. Sementara Marsaleh Adas menduga ada lebih dari 20 pintu lubang. Bangunan pertahanan yang berada di kawasan perbukitan Gunung Pangilun ini merupakan salah satu bagian rencana pertahanan Jepang atas Kota Padang. Dengan letak kawasan yang relatif tinggi, maka dari puncak bukit dapat diamati keberadaan pantai barat dan Kota Padang secara menyeluruh. Menurut analisis tim pelaksana BPCB Sumbar, kawasan ini dijadikan Jepang sebagai alternatif pertahanan kedua sesudah garis pantai. Secara umum, bangunan pertahanan di kawasan ini didominasi oleh lubang pertahanan dan tempat perlindungan. Berdasarkan keterangan masyarakat, lubang-lubang ini memiliki keterkaitan atau terhubung satu sama lainnya serta menghubungkan antara garis depan dan garis belakang. Oke, itu dia tentang lubang Jepang yang ada di Gunung Pangilun. Semoga ini bermanfaat buat kita semua ya kan. Jadi kita sebagai anak bangsa atau anak Minangkabau, kita harus memelihara, harus menemukan cagar budaya, cagar alam yang ada di Minangkabau, dan itu kita pelihara. Lalu daftarkan ke inventaris negara sebagai penemuan sebagai pusat pariwisataan atau dan lain-lain gitu. Jadi semoga saya selalu bisa memberikan tayangan-tayangan bermanfaat buat semuanya. Jika salah kata mohon dimaafkan. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.